Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang isi dan alat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan poin A tentang isi pendidikan. Nah, selain harus mempunyai dasar dan tujuan pendidikan yang jelas, seorang pendidik harus mampu memilih isi pendidikan yang tepat untuk membantu anak didik mencapai kedewasaannya. Secara umum, ada 3 unsur yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan isi pendidikan. Yang pertama, ada tujuan pendidikan. Jadi, isi pendidikan harus ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan. Yang mana tujuan pendidikan itu berisi tentang gambaran manusia ideal yang harus bisa dicapai oleh anak didik. Sehingga isi pendidikan hendaknya meliputi gambaran manusia ideal itu sendiri. Misalnya seperti bagaimana sih kesehatan yang ideal itu, bagaimana potensi yang ideal, sosialitas yang ideal, dan lain-lain. Lalu yang nomor 2, anak didik. Untuk poin ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Dan yang ketiga, lingkungan anak didik. Jadi, isi pendidikan hendaknya disesuaikan dengan konteks lingkungan, alam, dan lingkungan sosial di mana anak didik itu berada. Ada kalanya anak didik perlu mengenal lingkungan alam, perlu bersosialisasi dalam masyarakat, dan lain-lain. Sebaliknya, ada orang tua dan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai tertentu, mempunyai harapan akan menjadi siapa anak-anaknya kelak, dan lain-lain. Oleh karena itu, isi pendidikan diharapkan relevan dengan lingkungan anak didik. Ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan isi pendidikan dalam hubungannya dengan anak didik. Yang pertama, tahap dan tugas perkembangan anak didik. Jadi, dalam kajian psikologi, seorang anak didik berada dalam suatu tahap perkembangan tertentu, yang mana setiap tahap perkembangan ini memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus mampu dicapai atau dilaksanakan oleh anak didik. Nah, misalnya nih, seorang anak didik berada dalam tahap perkembangan anak-anak awal. Maka isi pendidikan hendaknya disesuaikan dengan pendidikan untuk anak-anak awal pula. Lalu yang kedua, kematangan anak didik. Yang dimaksud kematangan di sini adalah kematangan untuk belajar sesuatu sehingga dia akan mudah untuk mempelajarinya. Dari sudut pandang pendidik, ini berarti anak didik akan mudah untuk dididik. Lalu yang ketiga, keunikan anak didik. Jadi isi pendidikan harus disesuaikan dengan keunikan anak didik. Artinya harus disesuaikan dengan minat, bakat, jenis kelamin, dan sebagainya yang dimiliki anak didik. Hal ini penting untuk dipertimbangkan karena isi pendidikan yang tidak sesuai dengan minat anak didik cenderung kurang diperhatikan oleh anak didik itu sendiri. Lalu yang keempat, tingkat kesukaran dan kompleksitasnya. Jadi, isi pendidikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat kesukaran dan kompleksitasnya. Anak akan mudah belajar jika dimulai dari hal yang mudah menuju hal yang sulit, serta hal yang sederhana menuju hal yang kompleks. Jadi maksudnya, isi pendidikan hendaknya dimulai dari hal yang mudah dan sederhana. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai alat pendidikan. Sebelumnya, alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang sengaja diadakan oleh pendidikan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Contohnya, seperti penciptaan situasi yang kondusif untuk pembelajaran, hukuman, teladan, tugas, dan ganjaran. Semua hal itu dilakukan
guru untuk membantu anak didik agar mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai alat bantu pendidikan. Mengenai penjelasan dari awal yang setelah saya sampaikan tadi, alat pendidikan itu berkenaan dengan situasi atau tindakan guru yang disengaja dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Maka dari itu perlu dipahami bahwa buku, papan tulis, OHP, gedung, sekolah, dan lainnya itu bersifat kebendaan yang sengaja diadakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, bukanlah alat pendidikan, melainkan mereka itu dikategorikan sebagai alat bantu pendidikan. Jadi, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa adanya perbedaan dari alat pendidikan dengan alat bantu pendidikan. Lalu selanjutnya ada faktor pendidikan. Dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak, mungkin saja anak mencapai suatu kemampuan yang sama dengan apa yang diharapkan oleh orang dewasa. Padahal dalam pergaulan tersebut, orang dewasa tidak memiliki tujuan apapun agar anak dapat mencapainya. Misalnya, guru sewaktu mengajar selalu berpakaian bersih dan rapi. Siswa A yang tadinya kurang memperhatikan kebersihan pakaiannya, dengan melihat gurunya tadi, dia menirunya sehingga selalu berpakaian bersih dan rapi. Dalam pengandaian ini, apabila guru tersebut selalu berpakaian bersih dan rapi sewaktu mengajar hanya karena kebersihannya saja dan tidak secara sengaja berniat atau bertujuan untuk memberikan teladan kepada para siswanya, maka situasi atau perbuatan guru tadi bukanlah alat pendidikan, melainkan faktor pendidikan. Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat anak sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Menurut Lansfeld, ada 4 aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan. Keempat aspek yang dimaksud adalah 1. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai. 2. Alat pendidikan yang tersedia dengan memperhitungkan. 3. Pendidik yang akan menggunakannya. Dan yang keempat, anak didik yang akan dikenai tindakan. Menurut studi fenomenologi Lansfeld, mengidentifikasi 5 syarat penggunaan alat pendidikan, yaitu 1. Perlindungan, 2. Kesepahaman, 3. Asimilasi dan konfirmasi, maksudnya kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan, 4. Perasaan bersatu, 5. Berdiri sendiri. Pendidikan diharapkan menggunakan alat pendidikan untuk melindungi anak didiknya, bukan untuk kepuasan pendidikan atau kepuasan nafsunya. Bentuk alat pendidikan yang digunakan antara lain 1. Pembiasaan larangan, 2. Perintah, 3. Menegakkan tata tertib, 4. Membiarkan anak menyelidiki sesuatu. Anak didik pada dasarnya ingin menjadi dewasa dan karena itu disadari maupun tidak disadari, ia ingin menjadi seperti orang dewasa. Pendidikan perlu adanya kesamaan arah pikiran dan perbuatan dengan anak didik. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan semua alat pendidikan sebagaimana telah dikemukakan adalah bahwa alat pendidikan itu digunakan dan diarahkan agar anak menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab, dan berpartisipasi positif dalam kehidupan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.